Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah aplikasi yang bernama aplikasi Hadis, yaitu sebuah platform untuk menunjang perkuliahan online pada mata kuliah Ulumul Hadis dan Hadis Dakwah. Di bagian atas saya sudah menginstal aplikasi Hadis, maka saya akan mengklik pada aplikasi tersebut. Pada aplikasi Hadis ada 4 menu utama, yaitu menu home, kemudian di sampingnya menu jadwal, kemudian di sampingnya menu tugas, dan di sampingnya menu arsip. Pada menu home, kita dapat melihat mata kuliah Ulumul Hadis dan Hadis Dakwah, yaitu mata kuliah yang saya ampu. Kemudian di bawahnya ada tombol masuk. Kemudian di bawahnya ada penjelasan dosen pengampu, serta yang terakhir ada sekilas tentang hadis. Baik, kita coba untuk mengklik tombol masuk. Pada tombol masuk ada tombol RPS, singkatan dari Rencana Pembelajaran Semester. Kemudian di bawahnya lagi ada data mahasiswa. Di bawahnya lagi ada nomor kontak dosen pengampu. Kita coba satu persatu pada tombol RPS. Pada tombol RPS ini jika diklik akan menampilkan perkuliahan selama 1 semester. Pada minggu pertama atau pertemuan pertama ada kontrak perkuliahan atau kontrak belajar. Untuk minggu setelahnya ada presentasi dengan tema pengertian hadis, fungsi hadis, dan dasar kehujahan hadis. Begitu seterusnya hingga nanti ada 16 pertemuan. Dari RPS ini kalian bisa memiliki bayangan, memiliki gambaran perkuliahan selama 1 semester. Di bagian paling bawah ada daftar pustaka, sumber rujukan yang dapat kalian gunakan menyusun makalah dengan tema yang akan dibagi oleh dosen pengampu. Ini berkenaan dengan RPS, Ulumul Hadis dan Hadis Dakwah. Di bawah tombol RS ada data mahasiswa. Jika diklik pada tombol data mahasiswa, di situ sudah tercantum 7 kelas yang saya ampu. Mulai dari PKI 1, PKI 2, Psikologi 1, Psikologi 2, KPI 1, KPI 2, dan KPI 3. Sebagai contoh di sini, seorang mahasiswa yang berada pada KPI 2, maka saya klik pada tombol KPI 2. Akan muncul semua data mahasiswa dari nomor absen 1 hingga terakhir. Anda dapat mengecek apakah data Anda sudah benar atau belum dengan cara mengklik pada salah satu nama. Di situ sudah tertera nomor absen, kelompok, ini kelompok presentasi, kemudian tema presentasi, kemudian tanggal presentasi, nomor WhatsApp, dan email. Kalian pastikan bahwa nomor absen sudah benar. Kelompok, tema, dan tanggal presentasi sudah ditentukan oleh dosen. Kemudian yang harus kalian cek lagi
adalah nomor WhatsApp dan email. Jika ada kesalahan, silakan kontak dosen pengampu. Ini berhubungan dengan data mahasiswa. Kemudian selanjutnya pada menu jadwal. Pada menu jadwal ini jika diklik akan muncul kelas-kelas yang saya ampu. Sebagai contoh, saya mahasiswa KPI 2, maka saya mengklik pada KPI 2. Di situ sudah tertera kelompok presentasi yang sudah ditentukan oleh dosen pengampu. Mulai dari kelompok 1, 2, 3, hingga nanti di akhir ada kelompok 13. Jadi kalian harus tahu kalian termasuk pada kelompok berapa. Sebagai contoh, kelompok 1. Teman-teman saya yang presentasi di kelompok 1 siapa saja? Di situ sudah tertera. Maka saya sebagai contoh Rizky Fajrin, teman presentasi saya adalah Farhan, Putri Anggraini, dan Abdan Syakuro. Maka saya dapat pula menghubungi teman saya, Farhan, dengan mengklik Farhan. Kemudian di situ sudah ada nomor WhatsApp dan tombol WhatsApp. Jika kalian mengklik tombol WhatsApp, maka akan langsung masuk ke nomor WhatsApp teman kalian. Jadi diharapkan dengan aplikasi ini kalian bisa berkoordinasi dengan baik, terutama untuk kelompok kalian dalam presentasi, karena akan mempermudah dalam menghubungi teman kalian. Ini berhubungan dengan jadwal. Di situ juga sudah tercantum tanggal presentasi. Jadi kalian bisa mempersiapkan jauh-jauh hari. Pada menu setelahnya, menu tugas. Pada menu tugas, yang pertama adalah tugas semua mahasiswa. Pada menu ini, untuk seluruh mahasiswa, di akhir sesi, di akhir perkuliahan online, insya Allah dosen pengampu akan men-share tugas yang harus dikerjakan oleh seluruh anggota kelas tanpa terkecuali. Kemudian di bawah tugas semua mahasiswa ada tugas pemakalah. Jadi nanti setelah pemakalah atau presentator mempresentasikan temanya, kemudian setelah tanya jawab dan selesai perkuliahan, ada tugas untuk pemakalah, yaitu akan mengupload file, baik itu makalah maupun file PowerPoint untuk diarsipkan. Kemudian yang terakhir adalah tugas notulen. Nanti akan ada moderator dan notulen. Setelah selesai perkuliahan, bagi moderator ataupun notulen mempunyai tugas tambahan, yaitu mengupload NIM. Karena bagi yang bertanya, bagi yang menanggapi, yang aktif, termasuk moderator dan notulen akan mendapat nilai tambahan. Ini berkenaan dengan tugas. Kemudian di menu setelahnya, arsip, ada tertera di situ data mahasiswa, sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada menu home. Kemudian ada pedoman penulisan makalah atau kontrak belajar. Jika diklik pada pedoman penulisan makalah, akan langsung muncul tata cara membuat makalah, format makalah, penulisan footnote, dan seterusnya. Jika diklik pada buka, maka akan kalian dapati file Word di situ dan kalian bisa membaca dengan seksama dari awal sampai akhir. Insya Allah, pedoman penulisan makalah
atau presentasi atau kontrak belajar ini akan dijelaskan ketika pertemuan pertama dengan Zoom. Kemudian di bawah pedoman penulisan makalah ada RPS. RPS ini sudah kita bahas pada menu Home. Di bawah RPS ada transliterasi. Transliterasi internasional dan transliterasi Menteri Agama dan Menteri Pendidikan pada tahun 1987. Jika diklik pada transliterasi internasional, dapat kita lihat tata cara penulisan bahasa Arab dengan font Latin. Untuk melihat selengkapnya, Anda dapat mengklik pada tombol buka. Begitu pula dengan transliterasi Menteri Agama. Tata cara penulisan dari Arab dengan tulisan Latin menurut surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan tahun 1987. Seperti huruf H itu ada H dikasih titik di bawahnya. Kemudian Zal itu Z dikasih titik di atasnya. Insya Allah akan dijelaskan nanti berkenaan dengan transliterasi pada pertemuan pertama dengan Zoom. Kemudian di bawah transliterasi Menteri Agama ada cara penulisan footnote, yaitu penulisan footnote dengan Mendeley, penulisan footnote dengan Zotero. Kalian klik pada footnote pada Mendeley. Di situ ada tutorial membuat footnote otomatis dengan aplikasi Mendeley. Begitu pula dengan Zotero, jika diklik maka akan muncul tutorial bagaimana cara menginstal Zotero, membuat footnote otomatis dengan Zotero, dan membuat daftar pustaka otomatis dengan Zotero. Silahkan kalian pelajari. Dan yang terakhir, pada menu arsip, tutorial LMS. Cara mengisi absen, mengikuti forum diskusi, dan sebagainya. Sudah dijelaskan di situ. Untuk kedepannya, bagian arsip ini akan selalu diupdate jika ada tutorial tambahan, jika ada data tambahan seperti makalah yang sudah diupload oleh pemakalah, nanti insya Allah akan ditampilkan juga di sini. Jadi ketika kalian UTS ataupun UAS, ada arsip makalah sehingga kalian bisa dengan mudah mereview apa saja yang sudah dijelaskan oleh presentator kelompok 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan semua dapat diakses pada aplikasi Hadis. Semoga penjelasan singkat ini bermanfaat. Silakan kalian pelajari dengan seksama aplikasi Hadis ini dan semoga bisa membantu menunjang perkuliahan online pada mata kuliah Ulumul Hadis dan Hadis Dakwah. Terima kasih.